Profil biografi deretan jurnalis Indonesia. Bina Bakti TV, Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023. Kewartawanan atau jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Pengertian jurnalisme dalam konsep media berasal dari perkataan jurnal, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. Di Indonesia banyak deretan jurnalis yang tentu populer di kalangan luas berkat karya-karyanya dalam bidang pemberitaan. Versi Bina Bakti TV kini merangkum profil biografi beberapa jurnalis populer Indonesia berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber. Najwa Shihab, lulus kuliah dari Fakultas Hukum UI. Najwa Shihab terjun ke dunia jurnalistik. Selama 17 tahun bersama Metro TV, ia mendapatkan sejumlah penghargaan dan popularitas lewat program Mata Najwa. Wanita kelahiran Makassar, tanggal 16 September tahun 1977 ini adalah anak dari Quraisy Shihab dan Fatmawati Assegaf. Ayahnya ahli tafsir yang menjadi Menteri Agama era Presiden Soeharto. Sedangkan pamannya, Ali Shihab, Menteri Luar Negeri pada Kabinet Gus Dur. Najwa Shihab besar dalam lingkungan pengetahuan keagamaan yang kuat. Lulus SMA, ia memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI. Setelah itu, memulai kariernya di media. Pada Agustus tahun 2000, ia menjadi reporter Metro TV. Ia bangga menjadi reporter pertama pada TV berita pertama di tanah air. Di sini ia digembleng dan mengeluarkan kemampuannya sebagai wartawan TV. Mulai dari reporter, ancor, hingga host program. Nama Najwa Shihab semakin dikenal saat ia meliput langsung bencana besar tsunami yang meluluh lantakan Aceh tahun 2004. Ia tiba di Aceh pada hari-hari pertama setelah musibah itu terjadi. Istri dari Ibrahim Sarif Assegaf ini menjadi saksi yang melihat bahwa pemerintah belum siap menghadapi bencana tersebut. Tak jarang laporan-laporan live Najwa terkesan emosional meski tidak menghilangkan sisi kritis yang dimilikinya. Santo Dragster, pria kelahiran Ciamis, tanggal 12 Februari tahun 1998 ini memulai karir sebagai jurnalis setelah ia banting setir dari dunia seni peran pada 2020 lalu dan ia dikenal sebagai konten kreator YouTube atau seorang YouTuber yang sering membawakan beragam berita viral. Santo Dragster yang memiliki nama asli Susanto itu merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Haji Eman Rahwan dan Kartini. Jejak karirnya dimulai saat ia main di beberapa judul FTV dan sinetron, namun ia memilih beralih sebagai jurnalis pada 2020 lalu. Namanya kian melambung setelah ia menjadi seorang YouTuber yang membawakan beragam berita viral sebagai pembahasan konten, termasuk viralnya kasus seorang oknum guru pesantren yang melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah murid santriwatinya. Bahkan beragam berita viral lainnya. Ia juga pernah menjadi jurnalis di media Buana Galuh, dan juga koresponden dari berbagai media online. Kini, Santo Dragster membangun sebuah media online berbasis YouTube sebagai seorang pimpinan redaksi di media Bina Bakti TV. Media tersebut adalah media di bawah naungan Karang Taruna Bina Bakti Desa Ciparigi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, untuk menyiarkan beragam berita positif dengan tujuan memperkenalkan daerah di kalangan luas, dengan mengangkat berbagai informasi seputar potensi, budaya, edukasi dan lain-lain yang bersifat positif untuk dipublikasikan. Tommy Ristanto, berkat pengalamannya selama 15 tahun di dunia broadcasting, Tommy Ristanto didapuk sebagai moderator debat kelima Capres-Cawapres Pilpres 2019. Pria kelahiran Lampung, tanggal 6 Maret tahun 1982 ini memulai kariernya di dunia jurnalistik. Tommy Ristanto, suka dipanggil Tomris, mengawali profesi wartawan setelah lulus kuliah dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Karir jurnalistiknya ia mulai di Metro TV pada tahun 2004. Di sini, ia menjadi reporter, presenter, hingga produser program.
mulai dari program Metro Pagi, Top 9 News, hingga Metro Siang. Ia juga sempat didaulat sebagai koordinator liputan Metro TV. Di Metro TV, Tommy bertahan hingga 2010. Keluar dari Metro TV, pecinta olahraga bulu tangkis ini bergabung dengan Trans 7 pada Desember tahun 2010. Di tempat baru ini, Tommy juga menjadi presenter dan produser berita, salah satunya produser investigasi Trans 7. Pada tahun 2015, pria yang memiliki blog ini pindah ke Net TV. Kariernya di sini makin naik, ia menjadi produser senior dan presenter berita beberapa program, seperti Net 5, Net 12, Net 16, dan host talk show eksklusif, 1 Indonesia. Karir jurnalistiknya, yang netral terhadap kepentingan politik, makin sempurna setelah lajang penyandang gelar magister ini ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menjadi moderator debat kelima Capres-Cawapres Pilpres 2019. Tommy dari Net TV dan Balkus Manisang, TV One diminta KPU untuk memandu debat antara pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandi yang digelar dan disiarkan secara langsung pada tanggal 13 April tahun 2019 di Jakarta.